Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal malak. Ucapan sang penadham yakni Syekh Ahmad Al-Marzuqi, wal malaku bi fathataini, dengan fathah keduanya, mim dan lamnya fathah. Wahidul malaikati adalah salah satu dari malaikat. Qala Al-Fayyumi fil Misbah, berkata Imam Al-Fayyumi dalam kitab namanya Al-Misbah. Walidha, dan sebab ini musifat disifati billadhi al-mufidi, dengan sesuatu yang berfaedah lil mufradi, terhadap makna mufrad. Fa'afraduhu, dan mufradnya itu li'tibari lafzil malaki. Fa'afraduhu, ya, isim mufradnya itu li'tibari, karena mengambil perhitungan lafal malaki, malak. Wa jumi'a, dan dijamakkan domiru lahum, domir kalimat lahum, al-aidu yang kembali kalimat lahum itu ilaihi, kepada malak, li'tibari maknahu, karena mengambil pelajaran dari makna kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ummatun qa'imatun yatluna, surat Al-Imran 113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Itu panjangnya ayat. Ummatun, satu umat, qaimatun, yang tegak lurus, yatluna ayatillahi, membaca ayat-ayat Allah. Ummatun isim mufrad, ya, disifati qaimatun dengan mufrad pula, tapi kemudian kata kerjanya pakai jamak, ya. Yatluna, mereka membaca. Nah, kalimat al-malaku itu mufrad, tapi bimakna jamak. Jamaknya al-malaikatu, karena itu hum, ya, ya, domirnya hum, padahal mufradnya malakun, karena mengikuti menisbatkan kepada Ali Imran ayat 113, ada kalimat qaimatun, ummatun qaimatun, tapi yatluna, itu maksudnya. Nah, ini antiknya Al-Quran begitu, indahnya Al-Quran begitu. Fawasfu ummatun bil mufradi alladhi huwa qaimatun, maka mensifati kalimat ummatun dengan isim mufrad alladhi huwa qaimatun, yang dia disambungkan dengan lafal qaimatun, li'tibari lafzi ummatun, yaitu mengambil pelajaran dari kalimat ummatun, wa u'idad dhamiru, dan dikembalikan dhamirnya fi yatluna, pada isim jamak, pada kalimat jamak yatluna, ilaiha, padanya, majmu'an, karena dijamakkan, li'tibari maknaha,
sebab mengambil makna yang terkandung. Ummatun mufrad apa? Musanna apa jamak? Mufrad. Ummatun, ummatani, ummataini. Nah, dari segi kalimat mufrad, tapi dari segi makna suatu umat, berarti banyak apa sedikit? Banyak. Maka kemudian qaimatun yatluna. Fa yuqalu wal malaku alladhi kana bil jam'i i'tibaran bi ma'nahu. Maka dikatakan kalimat malak yang ada pada syair ini kana bil jam'i, yaitu dengan dijamakkan i'tibaran bi ma'nahu. Wa yuqalu wal malaku alladhi kanu, wal malaku, dan dikatakan kalimat malak alladzi kanu yang ada pada al-malak itu kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khudtum kalladzi khadu, yaitu surat At-Taubah ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsaru amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim wastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'tum alladhina min qablikum bi khalaqihim wastamta'tum bi khalaqikum wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Wa khudtum kalladhi khadu, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Ini tentang orang munafik. Kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian, kanu asyaddu minkum quwwatan wa aktsaru amwala. Orang-orang munafik yang hidup sebelum kalian itu lebih kuat fisiknya, lebih banyak hartanya, lebih pula banyak anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim wastamta'tum bi khalaqikum, ya. Maka kalian mengambil istimta', ya, dengan apa yang dimiliki oleh mereka, dan kamu mengambil istimta' pula, ya, terhadap apa yang kamu miliki, sebagaimana mereka mengambil istimta', mengambil kenikmatan alladzina min qablikum terhadap orang-orang sebelum kalian bi khalaqihim, terhadap apa yang mereka miliki, wastamta'tum bi khalaqikum, dan kamu mengambil kenikmatan terhadap apa yang kamu miliki. Wa khudtum kalladzi khadu, dan kamu membicarakan, ya, hal-hal yang batil, alladzi khadu, sebagaimana dulu mereka juga membicarakan hal-hal yang batil. Ay wa dakhaltum fil batili kal fariqil ladzi dakhalu fihi. Ay yakni dakhaltum, kalian masuk, fil batili, dalam kebatilan, kal fariqi, sebagaimana kelompok alladzi dakhalu fihi, yang mereka telah masuk ke dalam kebatilan pada sebelumnya. Jadi lagunya orang-orang munafik ya dari dulu sama, ya. Mengemas kebatilan dengan kemaslahatan, itu lagunya orang munafik, ya. Memasang merek maslahat, memasang merek mafsadat dengan maslahat, ya. Judi dipasangin merek dengan undian berhadiah, ini kelakuan orang munafik. Khamr, minuman keras, dikasih label dengan minuman menyehatkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang menipu kita sesungguhnya adalah hal-hal yang haram, tapi kemudian dikemas sehingga seperti halal.
minuman keras atau minuman menyehatkan, cap topi haji miring. Cap topi haji miring. Yang satu bikin pabrik begitu. Yang satu lagi kecap manis cap babi. Yang satu minuman menyehatkan, cap topi haji miring, tapi ada miringnya. Yang satu kecap manis merek babi. Yang halal yang mana, yang haram yang mana? Itu perbuatan munafik begitu. Yang haram terkesan halal karena minuman keras, khamr, dikasih merek, cap topi Pak Haji miring. Jadi kesannya orang lihat gambar Pak Haji, akhirnya halal kali gambarnya Pak Haji pakai sorban, pakai topi miring, pakai peci miring. Sementara yang halal dibuat remeng-remeng, kecap manis, cap babi. Padahal halal ini, tapi dikasih merek ya, yang remeng-remeng. Jadi akhirnya yang haram kesannya halal, yang halal kelihatannya haram. Itu kelakuan orang-orang munafik. Udah dari dulu seperti itu sampai sekarang gitu. Ya. Orang mau bangun masjid, wah bangun masjid segala macam, ribet, anu. Ya. Padahal begitu sudah jadi masjid, dia ikut berlomba juga masuk. Tapi orang mukmin tujuannya akhirat, orang munafik tujuannya dunia. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama untuk keuntungan dunia. Giliran ibadah korban dia mau jadi panitia, tapi bagian belanja sapi. Ngapain? Nyari untung. Giliran terawihnya nggak kelihatan, giliran panitia zakat fitrah, zakat mal, nongol dia. Kenapa begitu? Ada harapan memperoleh keuntungan dunia. Wa khudtum kalladzi khadu. Kalian melakukan hal-hal yang tidak baik sebagaimana mereka dulu, orang-orang munafik itu telah melakukan pula kebaikan. Fa uqrida alladzi li'annahu sifatun lil fariqil muqaddar. Fa uqrida, maka dibuat isim mufrad ya. Alladzi dengan kalimat alladzi, li'annahu karena bahwasanya ya, alladzi itu isim mausul, li'annahu karena bahwasanya ia malak tadi yang dimufradkan sifatun lil fariqi, menjadi sifat dari kalimat al-fariq, al-muqaddari yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan dengan takdir ada. Wa huwa mufradun lafdhan walakinnahu jam'un fil makna, maka dia itu mufrad, isim tunggal secara lafzi, tetapi isim jamak secara makna. Lafalnya mufrad tapi artinya jamak, seperti kalimat ummatun. Ummatun mufrad ya. Jamaknya apa ummatun? Ya, nggak ketemu ya. Adanya isim musanna, ummatun, ummatani, ummataini. Nggak ada ummatuna, nggak ada. Karena ummatun sendiri sekalipun isim mufrad sudah bermakna jamak. Seperti kalimat hamdun. Hamdun itu
tidak ada isim jamaknya, ya. Sebab kalimat alhamdu itu sudah bermakna jamak. Alhamdu segala puji. Kalau segala berarti kan banyak. Maka di pembahasan awal kitab ini kalimat hamdun memberikan makna 4 hal. Allah memuji kepada dirinya, qadim alal qadim. Allah memuji kepada makhluknya, qadim alal hudus. Makhluk memuji kepada Allah, hudus alal qadim. Kemudian makhluk memuji terhadap sesama makhluk, hudus ala hudus. Nah, itu alhamdulillah. Fa inna tatabuqa dhamiris silati lil mausuli wajibun. Jadi kita diajarin ilmu nahwu ini. Fa inna, karena sesungguhnya tatabuqa dhamiris silati, mutabiqah persesuaian dhamir silah, ya, lil mausuli terhadap isim mausul wajibun, hukumnya wajib. Sawa'ul mutabiqu fil ladzi aw fil makna, sama juga mutabiqahnya tadi, kesesuaiannya tadi dari segi lafal atau dari segi makna. Fal alif wal lam, maka alif dan lam yaitu al malaku, huruf al, fi qaulin nadimi pada ucapannya sang penadham, wal malaku lil jinsiyati, yaitu berfaedah kepada isim jenis, allati listighraqil afradi, yaitu yang istighraq, menjadi lengkap al-ifradi atas mufradnya. Wahiyya, dan dia allati yasihhu, yaitu yang diperbolehkan ayyaqa, untuk ditempati mauqi'aha, pada tempatnya, lafdhu kullin, kalimat kull, ya, fil haqiqati, dalam hakikatnya. Wa hadza, maka ini yasihhu, menjadi sah, ayyuqalu fihi, apabila diucapkan padanya, wa kullu malakin, yaitu kalimat kullu malakin, wal malaku ay kullu malakin, dan malaikat dari isim dari apa, dari yang dialkan, ya, menjadi dimaknai kullu malakin, ya. Ya, jadi isim ma'rifat, ya, itu ditambahkan al, kalau isim nakirah itu tanpa al. Wa qawluhu la akla la syarba, dan ucapannya tidak makan dan tidak minum, malaikat tidak makan tidak minum, bi fathil hamzati, dengan fathah hamzahnya, wasyini, dan huruf shinnya, li'annal murada, karena bahwasanya yang dimaksudkan huna di sini al fi'lu, yaitu pekerjaan, lal ma'kulu, bukan dimaksudkan makanannya, atau al masyrubu, minumannya, alladhi huwa ta'amu, yaitu yang dimaksud dengan makanan. Jadi malaikat itu la akla wala syurba, tidak makan tidak minum, bukan makan apa dan minum apa, tapi sembarang makanan dan sembarang air minum tidak dimakan dan tidak diminum oleh malaikat. Kalau manusia kan beda dengan binatang, ya. Manusia makan, binatang juga makan, tapi yang dimakan oleh manusia tentu jenis makanannya berbeda dengan yang dimakan oleh binatang. Manusia makan, binatang makan, jin makan nggak jin? Makan nggak jin? Yang dimakan bangsa jin apa? Tulang belulang, ya. Maka kalau buang tulang belulang itu yang rapi, ya.
sebab itu ditungguin sama jin. Jadi kayak kita makan di warung, makan ayam goreng, ditungguin kucing di bawah. Kucing nungguin di bawah, ngeok. Itu yang kita kasih tulang seluruhnya apa disisain dagingnya. Ya. Kalau yang kita kasih tulang semua, apa kata kucing? Pelit amat nih orang. Ngasih makan saya aja nggak disain daging sedikit pun. Bangsa jin yang dimakan adalah diantaranya tulang. Setan makan nggak setan? Pasti makan. Ya. Yang dimakan apa? Wallahu. Malaikat makan nggak? Enggak. La akla wala syurga. Ya. Makanya terhadap perintah Allah nggak pernah ketinggalan. Nah kayak kita. Ya. Istirahat siang, ya. Sholat dulu baru makan, apa makan baru sholat? Ya. Bagusan mana? Makan dulu baru sholat, apa sholat dulu baru makan? Bagusan mana? Makan ingat sholat, sama sholat ingat makan. Ya. Ini mah filosofinya orang yang doyan makan, sebetulnya. Ya. Ya. Tetap aja harus sholat dulu baru makan belakangan. Kecuali udah kencot banget, ya, udah lapar banget, nah, lain. Ya. Sebab model kita kalau sudah selesai makan, minum, buru-buru ambil wudu sholat, atau ada kerjaan lain? Ada kerjaan lain, rokok. Ya. Habis rokok, kopi, itu mundur aja dari waktu. Ya. Makanya paksain sholat dulu baru makan. Sehingga menghambat kita untuk mendisiplinkan dalam ibadah, di antaranya makan. Di antaranya makan. Maka pada kalangan orang-orang tasawuf, ya, saya baca kitab di antaranya Tambihul Mukhtarin, itu orang kalau ingin semangat ibadah ya kosongkan perut. Tapi kalau perutnya kenyang, ibadahnya jadi malas. Nah, malaikat kenapa semangat disiplin atas mengerjakan perintah? Karena nggak makan, nggak minum. Kalau kita disuruh orang aja, bensinnya mana? Tolong nih anterin ini, ongkos dulu buat beli bensin. Nah, malaikat nggak butuh bensin, nggak butuh mampir ke warung, begitu ditugasi oleh Allah jalan berapa? Itu malaikat. Binatang, kambing, sapi, kebo yang dimakan rumput itu namanya makula, ya. Makanan, tapi jenis makanannya rerumputan. Manusia, ya, yang dimakan nasi, ya, singkong, ubi, ya, dan sejenisnya. Itu namanya makulat juga, tapi jenis makanannya berbeda. Yang diminum juga begitu. Maka malaikat tidak punya jenis makanan tertentu yang dimakan, dan tidak pula bagian-bagian lain dimakan. Artinya bukan dari jenis makanannya, tapi memang malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Karena ya tidak laki-laki, tidak perempuan, ya tidak punya jenis kelamin, ya tidak makan, tidak minum. Kalau orang makan minum itu pasti butuh pembuangan. Nah, malaikat itu ibadul mukramun, hamba-hamba yang mulia. Karena kemuliaan hamba itu, maka para malaikat tidak diberikan syahwat hawa nafsu, sehingga tidak ditempatkan oleh Allah menjadi wakil di bumi. Lalu para malaikat usul, ya Allah, kenapa
engkau memilih Adam dan anak keturunannya menjadi wakil di bumi, sedangkan kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, kalau kalian yang mimpin dunia nggak ada kemajuan, karena nggak ada hasrat, nggak ada syahwat, nggak ada keinginan. Ya. Lalu para malaikat itu berpikirnya juga adalah kalaupun diberikan tugas sebagaimana tugas-tugas manusia, maka tidak akan kemudian terpengaruh oleh syahwat dalam kehidupan. Saya baca di tafsir Khazin terkait dengan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, yaitu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu diisi dengan ilmu-ilmu setan. Karena ketika Nabi Sulaiman sedang menjelajahi wilayah lain, ada setan menyerupai Sulaiman, duduk di singgasana Nabi Sulaiman, akhirnya mengajarkan ilmu sihir. Sehingga staf-stafnya Nabi Sulaiman itu mereka terkontaminasi dengan ilmu sihir. Nah, ilmu sihir ini awalnya adalah tentang bagaimana para malaikat itu merasa diri mulia, sehingga Allah butuh menguji kepada mereka bahwa tidak ada syahwat, tidak ada keinginan duniawi. Kalau misalnya turun ke bumi suruh nata dunia, itu pasti dia tidak akan terganggu. Akhirnya Allah mengutus dua malaikat, diambil malaikat yang paling soleh, yang paling taat, yaitu malaikat Arad dan Marad. Suruh turun ke bumi. Begitu turun ke bumi, disuruh mengatur bumi. Ini dua malaikat. Tugasnya adalah membuat kemaslahatan di bumi. Di antaranya adalah mengobati orang-orang yang sakit misalnya. Lalu datanglah seorang perempuan cakep mau berobat. Lalu Arad dan Marad ini muncul syahwat. Wah, ini perempuan cakep nih, boleh kita kawin. Karena begitu turun ke bumi, disuruh ngatur di bumi, dikasih syahwat. Kata ibu perempuan, saya mau kamu nikahi, tapi maharnya pertama kamu tinggalkan menyembah Allah, silakan mau menyembah apa kayak gitu. Kemudian mahar yang kedua, kamu berbuat maksiat, dan yang ketiga kamu minum minuman keras. Maharnya tiga. Kalaupun tidak mengambil tiga-tiganya, pilih salah satu. Kata malaikat Arad, wah, nggak bisa. Kami ini diperintah oleh Allah untuk ibadah. Ya sudah, kalau nggak mau ya jangan nikahin saya, pulang. Berapa hari balik lagi, mau berobat, minat lagi mau mengamini. Ini perempuan. Kata perempuan, udah dipikirkan belum syaratnya? Wah, nggak sanggup. Maka pada hari ketiga itu perempuan datang. Berdua ini berpikir, ini dari tiga tawaran yang paling berat, menyembah kepada selain Allah.
kemudian yang sedang ya, makan makanan yang diharamkan, yang paling ringan minum minuman keras. Udah kita minum minuman keras aja lah. Karena si perempuan yang cakep tadi begitu minum minuman keras, akhirnya lupa diri ya, karena lupa diri melakukan perbuatan zina. Di saat melakukan perbuatan zina, ada orang lewat melihat dia berbuat zina. Khawatir orang ini bercerita kepada orang lain, ditangkap, dibunuh ya, dibunuh. Jadi lengkap sudah, gara-gara minuman keras akhirnya sampai membunuh manusia. Maka kemudian diberinya nama Harut Marut. Dari Al-Quran Harut Marut, jadi bahasa kita orang kalau kelakuannya udah kayak setan berarti carut marut dari situ. Itu saya baca di kitab tafsir Qazim. Jadi siapapun kalau sudah diberikan syahwat ya, turun ke bumi ya akan berubah, sehingga manusia ini menjadi lebih sempurna dari para malaikat karena diberikan syahwat, diberikan akal sehat, diberikan syahwat. Siapa yang bisa mengendalikan syahwat, mengedepankan akal sehatnya, dia menjadi mulia. Kalau malaikat orang nggak punya syahwat, sahabatnya bener terus kalau far'un cabang. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifal wildana. Wajib mengetahui, yajibu wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang mukallaf, setiap orang mukmin yang telah berkewajiban ibadah, ay ya'rifa agar mengetahui al wildana, wildan. Siapa itu wildan? Anak-anak surga. Wahum dan mereka khalqun jamilun adalah makhluk-makhluk yang cantik, yang tampan. Fi ru'yatihim sururun, yang ketika melihatnya menimbulkan kebahagiaan. Fi ru'yatihim dalam memandang mereka sururun, mendapatkan kebahagiaan. Li'annahum karena bahwasanya mereka kallu'lu'i al-muraffaq al-mufarraq. Mereka seperti mutiara lu'lu' yang bertaburan. Wa hum murudun, dan mereka adalah murud atau amrah. Ai la sya'ra ala wajhiha, yakni tidak ada rambut di wajahnya, nggak ada kumis, nggak ada jenggot. La sya'ra ala wajhihim ala surati auladid dunya, ya mereka itu mempunyai bentuk seperti anak-anak yang di dunia. La yashibuna, mereka tidak menua, terus dalam kondisi keadaan muda. Walidzalika yusammauna wildanan, dan oleh karena itu mereka dinamainya adalah wildan ya, anak-anak yang di surga. Jadi anak-anak di surga itu ya bayi-bayi yang lahir kemudian meninggal dunia, mereka menjadi hiasan-hiasan surga. La yaqdur bi qalbi ahadin minhum fahishatun wala abun lahum wala ummun. La yaqdur, tidak terlintas, bi qalbi ahadin minhum, pada hati salah seorang di antara mereka, fahishatun ya, perbuatan keji. La abun lahum wala ummun, mereka tidak memiliki bapak, tidak pula memiliki ibu. Ini kembali mensifati malaikat. Wa yajibu, dan wajib pula ayya'rifa aidan, untuk mengetahui pula al-hurul aini. Al-hurul aini yaitu bidadari yang indah matanya.
hurul ain, indah matanya. Wahunna, dan mereka nisaun, wanita-wanita, khalaqahunallahu, Allah menciptakan mereka biqudratihi min nurin, Allah menciptakan mereka dengan kodratnya, min nurin, dicipta dari cahaya. La abun lahunna wala ummun, mereka tidak punya bapak, tidak pula punya ibu. Qila, dikatakan, innahunna, sesungguhnya mereka, khuliqna min nurin, sesungguhnya mereka diciptakan dari cahaya. Wa yankihuhunna, dan mereka dan menikahi kepada mereka al-mu'minun, orang-orang mukmin. Lam yatmishunna insun qablahum wala jannun, lam yatmishunna, tidak pernah menyentuh kepada mereka insun, laki-laki, ya. Qablahum, sebelum mereka, sebelum orang mukmin sebagai suami. Wala jannun, dan tidak pula menyentuh bangsa jin terhadap bidadari-bidadari yang ada di surga. Nanti yang menyentuh, ya, yang menyentuh keperawanannya adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin. Wa kullama asabuhunna, dan ketika mereka, ya, mereka menyetubuhi, ya, mereka menggauli, orang mukmin itu menggauli bidadari surga. Wajaduhunna abkaran, mereka mendapati bidadari itu dalam keadaan perawan. Abkaran, abadan, perawan terus. Bidadari itu keadaannya perawan terus. Jamaluhunna ajib, jamaluhunna, kecantikan mereka ajibun, mengagumkan. Ka'annahunnal yaqutu, mereka itu seperti permata yakut, fi safaihinna, dalam bersihnya, wal lu'lu'u, dan seperti mutiara lu'lu', fi bayadihinna, dalam putihnya. Yura mukhu saqihinna min wara'i lahmihinna, yura, bisa dilihat, ya, mukhu saqihinna, ya, mukhun, ya, kulit saqihinna, yang dibalik dagingnya, ya. Mukhu saqihinna, ya, terlihat tulang dan kulitnya, terlihat tulang sumsumnya, miwara ilahmihinna, dari belakang dagingnya, wa admihinna, dan tulangnya, wa jildihinna, dan kulitnya, kama yurasyarabu al-ahmaru minaz zujaji, seperti dilihatnya minuman berwarna merah dari gelas kaca, al-akhdari, yang berwarna hijau. Wasaubul ahmaru, dan baju berwarna merah. Wasaubul ahmaru minaz zujadil abyad, atau baju berwarna merah yang terlihat dari kaca yang putih. Walau anna sya'ratan, dan seandainya satu helai rambut, min syu'urihinna, dari rambut-rambut mereka, rambutnya bidadari, tola'at ilal ardi, jatuh ke bumi, la adha'a ahlal ardi, maka menjadi terang penduduk bumi. Wa alaihinna, dan bagi mereka, sab'una hullatun, memiliki 70 perhiasan. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, mukalatun, diberikan pakaian, diberikan mahkota, bidurri, dengan mutiara, murassa'atun, yang tersusun, bil yaqutil ahmari, dengan
mutiara yakut merah. Susah dari bayanginya, bayanginya susah. Wasummina bil huril ain, dan mereka dinamai al hurul ain, bidadari yang indah matanya. Lianna a'yunuhunna, karena bahwasanya mata mereka ishtadda bayadhiha, yaitu sangat-sangat putih dalam putihnya, wasawadu sawadiha, dan sangat hitam dalam hitamnya. Matanya itu putihnya jernih, ya, hitamnya pekat, ya. Kemudian matanya bulat, ya, matanya bulat telur. Ya, susah bayanginnya dah. Ya. Kalau sudah bicara tentang makhluk surga, saya bawa tafsir Yasin. Tadi saya ingin bahas tentang ketika tafsir Yasin mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim, itu menjelaskan pula tentang bidadari yang ada di dalam surga, dicipta dari apa dan sebagainya, tapi waktu tidak mengizinkan. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan menyemangati kita dalam ibadah, karena Allah telah menyediakan kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta segala isi surga, diantaranya adalah bidadari-bidadari yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.